Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPD LSAD Magelang yang ada di rumah yang diberkati oleh Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam acara Renungan 79. Renungan firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ke-12 ini, Allah menyatakan sebuah wahyu penglihatan kepada Daniel, di mana Daniel melihat kehidupan yang akan datang. Kondisi keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Itulah yang dilihat oleh Daniel. Daniel mendapat penglihatan bahwa akan terjadi peristiwa besar di akhir zaman yang akan dialami oleh umat manusia. Dan akan suatu waktu kesesakan besar menimpa manusia. Kesesakan yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa di muka bumi. Itulah yang dilihat oleh Daniel, penglihatan yang dialami oleh Daniel. Daniel melihat bahwa di akhir zaman akan ada kesesakan yang besar yang akan dialami oleh umat manusia, yang akan terjadi di muka bumi ini. Dan hal yang sama juga digambarkan, difirmankan di dalam Yeremia 30 ayat yang ke-7, di mana waktu itu menjadi hari kesusahan, hari yang sangat hebat, tiada taranya, tidak ada taranya, hari kesusahan besar itu. Dalam Yeremia 30 ayat yang ke-7 dikatakan, hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Dalam kesesakan yang besar itu, ada janji dari Tuhan bahwa Allah akan mengirimkan Mikael untuk mendampingi umat Israel. Mikael untuk mendampingi, untuk menyertai, untuk membela umat-umat Tuhan, yang tentunya umat-umat Tuhan yang berjalan di jalan Tuhan, yang bertahan dan setia sekalipun di dalam kesesakan. Mikael sendiri adalah salah satu malaikat Tuhan yang memiliki tugas untuk melindungi umat Tuhan dan juga membinasakan musuh-musuh dari umat Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab dituliskan ada malaikat Mikael yang bertugas untuk menyertai melindungi umat Tuhan. Dan juga ada malaikat Gabriel. Gabriel memiliki tugas sebagai utusan Allah membawa berita dari Allah kepada manusia. Dan Mikael ini
Ya, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-8 dikatakan, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi Mikael ini selain dia mendampingi umat Tuhan untuk menyertai dan melindungi, juga akan membinasakan musuh-musuh dari umat Tuhan. Dengan jelas Allah mengatakan kepada Daniel di dalam penglihatannya bahwa bangsanya akan diluputkan, yaitu orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Di dalam ayat 1 kita sudah membaca bahwa di dalam hari kesesakan besar itu, maka bangsanya, bangsa Israel, umat-umat Tuhan akan diluputkan, yaitu mereka yang namanya tertulis di dalam kitab. Juga di dalam Yeremia yang sudah kita baca tadi, di dalam hari kesesakan besar, hari kesesakan yang tidak ada taranya itu, maka Yakub akan diluputkan, akan diselamatkan. Dan tentunya hari itu dikatakan menjadi hari yang tiada taranya dan belum pernah terjadi, karena semua orang yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Dalam Daniel 12 ayat 2 kita sudah membaca bahwa banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi di akhir zaman nanti, orang-orang yang tidur di dalam debu tanah, artinya orang-orang yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, yaitu orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, adalah orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Mereka akan dibangkitkan dan menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan mengalami kengerian yang kekal. Dan tentunya kita bersyukur firman Tuhan sudah menuliskan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan tentunya kita harus terus setia kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita menghadapi kesesakan, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi kesulitan, tetapi biarlah kita terus percaya dan setia di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita meninggal, tubuh kita menjadi tanah, tetapi suatu saat kita akan dibangkitkan. Semua orang mati akan dibangkitkan, dan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan kengerian yang kekal. Dan orang-orang yang terluput dari kesesakan besar, mereka yang akan masuk tentunya ke dalam kehidupan yang kekal. Orang-orang yang terluput dari kesesakan besar adalah orang-orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Dan mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan pada zaman penghakiman itulah akan dibuka semua kitab, termasuk kitab kehidupan. Dan kita akan dihakimi, semua orang akan mengalami penghakiman. Dan orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan hidup yang kekal.
Karena semasa hidupnya mereka meresponi akan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Mereka mau percaya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan mengalami kebinasaan yang kekal, akan mengalami kengerian yang kekal. Dan tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita. Barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka nama orang tersebut sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan biarlah kita terus setia sampai akhir hidup kita. Sehingga nama kita terus tercatat di dalam kitab kehidupan. Tetapi orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang murtad dari Tuhan, meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka namanya dihapus dari kitab kehidupan dan akan mendapatkan kebinasaan yang kekal. Ya. Puji Tuhan, bila firman Tuhan, biarlah kita terus setia. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu bagi kami, buat setiap kebaikan-Mu bagi kami Tuhan, bahwa kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, sehingga nama kami dicatat dalam kitab kehidupan, sehingga kami tahu suatu saat Tuhan bahwa sekalipun kami sudah mati, tetapi Engkau akan membangkitkan kami untuk kami menikmati kehidupan kekal itu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, berikan kekuatan kepada kami untuk kami terus percaya kepada Engkau, beriman hanya kepada Engkau, karena Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.